Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Farabbi syarah li sadri wa yassir li amri wa ahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Para hadirin dan hadirat, para guru, para asatidzah, pengurus daripada masjid kita ini, Bapak Ustaz Haji Irsyad, itu juga imam kita Ustaz Muhammad Taqwa, para orang tua, para guru semua, yang mudah-mudahan nama-nama kita tertulis di dalam pintu-pintu sorga, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentukan kita senantiasa mendapat keberuntungan di dalam bulan Ramadan, dan dipertemukan kita dengan bulan Ramadan yang akan datang terus dan terus panjang umur dalam taat kepada Allah, dan ditempatkan kita ke dalam keridhaannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat, bulan Ramadan adalah bulan yang istimewa. Sayang kalau kita menyia-nyiakan. Dikasih hadiah oleh Allah cuma 1 bulan. Padahal Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau sudah mengingatkan kita, "Lau ta'lamu ummati ma Ramadan la tamannau anna sanata kullahu Ramadan." Kalau umatku tahu apa rahasia besar yang terkandung di dalam bulan Ramadan, maka umatku senantiasa minta untuk dijadikan 1 tahun menjadi bulan Ramadan. Makanya sayang, apalagi Ramadan ini afdal syuhur, bulan yang paling afdal, dan afdalnya Ramadan itu pertama-tama 10 pertama itu afdal, tapi pertengahannya lebih afdal lagi, dan di akhirnya 10 terakhir itu yang paling afdal. Makanya banyak-banyak minta kepada Allah, banyak-banyak mohon kepada Allah, dan banyak dengar motivasi tentang semangat di dalam bulan Ramadan. Karena yang namanya buah itu, kalau pohon ketika keluar bunganya untuk berbuah itu banyak, tapi besoknya sudah banyak itu bunga-bunganya yang berguguran. Kemudian terus berjalan sampai nanti buah itu matang. Mungkin terkadang buah itu bisa terhitung jumlahnya. Tapi mudah-mudahan kita berharap kita ini semuanya terus dipilih oleh Allah sampai terus ibadah sampai akhir daripada bulan Ramadan ini. Terus menghidupkan bulan Ramadan. Karena hadirin rahimakumullah, ini bulan Ramadan ini sebenarnya adalah bulan jihad. Bulan semangatnya umat Islam. Bulan banyak datang perubahan, bulan banyak datang keistimewaan. Karena perubahan datang hanya dari Allah, kaum muslimin merapihkan hatinya, merapihkan ibadahnya, mendekatkan diri kepada Allah, mendapat bonus di dalam ibadah bulan Ramadan, maka banyak terbuka di dalam kebaikan-kebaikan yang tercantum dalam faedah daripada puasa, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang mana di dalam ayat lain dijelaskan, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
Kalau seorang penduduk atau kalau suatu penduduk mereka beriman bertakwa, maka Allah yang langsung mengatakan, mengatur, la fatahna alaihim barakat. Aku Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-gala, tidak ada yang lewat, yang berhenti, yang berjalan, kecuali semua adalah ketentuan Allah. Tidak ada kata-kata hebat kecuali semua dari Allah. Tidak ada yang bisa berbuat sesuatu kecuali dari Allah. Maka Allah menyatakan, la fatahna alaihim barakat. Aku akan bukakan untuk mereka keberkahan minas sama'i wal ard, dari langit dan dari bumi. Ini faedahnya. Kita diajak dulu puasa untuk apa? Bertakwa. Kalau udah bertakwa, apa hasilnya? Allah bukakan keberkahan. Makanya bulan Ramadan ini dikatakan bulan untuk kita berjihad, bersungguh-sungguh dalam ibadah. Bahkan bukan hanya itu hadirin, ada kejadian-kejadian istimewa yang menentukan bagaimana keadaan umat Islam pada saat itu terjadinya di bulan Ramadan. Dua kejadian besar. Yang pertama adalah saya sebutkan Fathul Mekah, pembebasan kota Mekah. Ini kota Mekah dulu dikuasai oleh orang-orang kafir Quraisy yang mereka jahat, melakukan kezoliman, yang datang ke Ka'bah karena Ka'bah itu bukan hanya populer di zaman Islam, tapi sebelum Islam pun mereka di zaman jahiliyah datang pergi untuk ibadah ke Ka'bah, melaksanakan haji. Mereka tahu, tapi banyak kezoliman-kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir Quraisy. Sampai datang waktunya, pada saat itu singkat ceritanya, ketika kaum muslimin mengadakan gencatan senjata dengan orang-orang kafir Quraisy, tapi mereka berkhianat, akhirnya kaum muslimin datangkan mereka, samperin mereka ke Mekah, sedangkan mereka sudah tidak lagi punya kekuatan. Diduduki oleh umat Islam. Umat Islam menguasai kota Mekah. Maka di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, siapa yang masuk masjid maka dia dalam keadaan aman. Maka banyak mereka berlindung ke masjid, mereka aman. Nggak cukup, maka dikatakan siapa mereka yang masuk ke dalam rumahnya Abu Sufyan maka dia dapat keamanan. Maka yang nggak cukup di masjid pun mereka masuk ke rumahnya Abu Sufyan, maka mereka mendapat keamanan. Artinya tidak diserang, tidak dibunuh. Tapi status mereka, karena mereka kalah di dalam peperangan itu, maka mereka adalah tawanan. Maka ketika dikumpulkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau bertanya, "Ma tadhunnuna anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian duga yang akan aku perlakukan kepada kalian? Dulu mereka nyakitin Nabi Muhammad. Dulu mereka merampok harta umat Islam. Bahkan mereka membunuh umat Islam. Mereka menyiksa umat Islam. Sekarang mereka sudah tidak bisa apa-apa dan mereka jadi tawanan. Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya, "Mata dhunnun anni fa'ilun bikum?" Apa yang kalian duga yang aku akan perlakukan pada kalian? Ini orang-orang Quraisy, mereka tahu tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mereka menjawab, "Akhun karim wa ibnu akhin karim." Engkau adalah orang mulia dan keturunan orang mulia, orang baik. Artinya engkau tidak akan memperlakukan kami dengan buruk. Maka beliau menyatakan, "Shadaqtum, kalian benar. Idhabu fa antumut tulaqa."
pergilah kalian dalam keadaan bebas. Tawanan dibebaskan tanpa syarat. Ini terjadinya kapan? Bulan Ramadan. Ada lagi kejadian besar yang luar biasa. Yang ini Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya sampai beliau mengangkat tangan tinggi kepada Allah pada saat itu, beliau mengatakan, ya Rabb, kalau engkau tidak memberikan kemenangan kepada kami, maka tidak ada lagi yang bisa menyembahmu pada saat-saat ini. Ini kejadian besar, yaitu perang Badar. Perang Badar. Jatuhnya 17 Ramadan. Ini kalau dulu nih, sekarang 15 Ramadan mereka sudah siap-siap untuk datang ke daerah yang namanya Badar. Ini daerah Badar dari Madinah kira-kira 100 kilo. Mereka tunggu musuh di situ. Akhirnya kaum muslimin pada saat itu cuma 313 orang. Mereka datang jalan dalam keadaan puasa. Jadi puasa bukan alasan untuk kita melemes, bukan alasan untuk kita menjadi lemah, bukan. Apalagi mohon maaf, kalau orang sudah dapat mendapatkan makna istimewa yang ada di dalam makna puasa, maka mereka akan mendapatkan kekuatan energi istimewa, power yang istimewa di dalam menjalankan ibadah puasa. Para sahabat berjalan musafir, di antara mereka ada yang puasa dan ada juga yang tidak puasa. Di sini dalam mazhab Syafi'i dijelaskan, orang yang ketika musafir dia kuat, maka afdol dia terus puasa. Kalau dia kuat, dengan dalil yang banyak kejadian seperti ini tadi. Tapi kalau nggak kuat, maka bagusnya ya sudah, nanti ganti di hari yang lain. Kalau tidak kuat, karena hadis Rasul, ya laisa minal birri asyam fis safar, bukan dari kebaikan orang yang puasa di dalam musafir kalau mereka tidak kuat. Akhirnya subhanallah, mereka 1000 orang ternyata. Kaum muslimin 313. Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar munajat kepada Allah, mengangkat tangan, mengangkat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang akhirnya Allah Subhanahu wa taala berikan kabar gembira kemenangan sebelum usai perang. Karena semuanya ini sinetron dari Allah. Semuanya Allah yang sudah atur. Allah Subhanahu wa taala yang tentukan kemenangan. Siapa mereka bergantung kepada Allah, maka Allah akan berikan itu hadiah dari Allah. Bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sudah dikasih kabar sama Allah. Beliau kabarkan, ini nanti dedengkot Quraisy, Fulan bin Fulan, ini nanti matinya di sini, digarisin sama Nabi. Ini Fulan bin Fulan, nanti Umayyah bin Khalaf matinya di sini, di sini. Itu digariskan oleh Rasul. Sahabat yang meriwayatkan mengatakan apa yang digariskan oleh Rasul tidak bergeser sedikit pun. Sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Allah berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Jadi hadirin rahimakumullah, ini bulan kesempatan kita untuk mengisi diri kita, menambah power untuk menembus keyakinan kita dengan keyakinan yang baik, masuk ke dalam ketakwaan. Kalau sudah masuk ke dalam sorga ketakwaan, maka apa yang kita mau jadi, apa yang kita minta diberi oleh Allah. Ini ketakwaan, ini bukan sembarangan. Ini proses di dalam mengolah ketakwaan, mengolah kepribadian untuk menjadi kualitas takwa, di dalam melaksanakan ibadah puasa, dalam melaksanakan sholat tarawih, dalam melaksanakan zakat, dalam melaksanakan sedekah, dalam membaca Quran. Ini proses yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan proses ini berjalan kepada kita dengan baik, menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa mendapat tuntunan dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umur kita
kita dalam taat kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhaannya kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Baik hadirin, ini saja yang mau saya sampaikan. Mohon maaf kurang dan lebihnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.